Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudola, para alim, para ustadz, para gus, sahabat-sahabat santri, dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dan sahabat-sahabat yang menyaksikan lewat media sosial. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmat kasih sayang Allah, mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sembari kita semua sebelum mengawali kitab ini, pembacaan kitab yang akan saya baca yaitu kitab Fathul Mu'in yang disarai dengan kitab I'anatul Thalibin dan kitab Tafsir Jalalain yang disarai oleh Syekh Ahmad As-Sawi dan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ya, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mendapatkan ridhonya dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada seluruh ikhwani minal anbiya wal mursalin, jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, jami'a likulli naswaba wa qarabah wa tabin wa tabi tabin wa misan ilamiddin, wa khususan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Nurain, Sayyidina Ali Karimul Wajhi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyid Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Siti Fatimah Zahra, Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Aisyah Ridho, Siti Maryam binti Imran, Siti Asya binti Muzaim, Siti Kulsum binti Imran, Jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ru'asail malaikatil arba'a Jibril, Mikail, Israfil, Israil radhiyallahu anhum. Shalatu wassalamu al majma'in jami'i aimatil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufaz fasinal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin wasadati sunnah qalidin bitina jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya al-bana jema'in Qudbi Rabbani al-Arif as-Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan alias Sadili, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Muhammad Bahuddin Anak Sabandi, Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Fakil Muqaddam bin Ali Ba'alawi, Alu yang mufakir bin Masyayibul Mirbat, wa nakhususan jami'i masyayikhina Ahmad Nawawi Abdul Jalil, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, Syekh Sufi Jubair bin Harun Al-Balkhi, Syekh Harun bin Ibrahim Al-Balkhi, Syekh Ibrahim bin Jalaluddin, Muhammad Akram Syah, Syekh Jalaluddin bin Hasan Syah, Syekh Hasan bin Muhammad Akram Syah, Syekh Muhammad Akram Syah, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad bin Husain Al-Maliki, Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari, Syekh Bakri bin Said Muhammad Satu At-Timiyati, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, wa jami' auliya tis'a, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, Usulim, Wafuru, Imazwaji, Mendurati, Malimet, Majma'in, wa jami' silsilati tariqatihim wa sanati wa nasabi mil hadrati Nabi Muhammad SAW, jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita dan bapa kita sebutkan, jami' abaina wa ummatina wa masyaihina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fid din wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatin fid dunya wal akhirah wa yu'idu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Sya'ilil lana wa lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami pelajari dan yang akan kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, manfaat berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat lingkungan sekitar kami. Ngertikan semua kami, keluarga kami, anak istri kami, kerabat kami, tetangga kami, sahabat dan teman-teman kami. Ngertikan tentang ilmu agamamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bahas tentang Lailatul Qadar, kita baca surat Al-Qadar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa Lailatul Qadar itu ada untuk umat Nabi Muhammad SAW, padahal umat-umat sebelum Nabi kita tidak ada istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah khususiyatun fi hadhil ummah, merupakan malam istimewa khusus umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita pernah diceritai tentang pahala yang diperoleh umat-umat sebelumnya. Sini ada hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Ada cerita menarik yang pernah Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rajulun min Bani Israel, ada pria dari kaum Bani Israel, umatnya Nabi Ishak bin Yakub. Dia hamalas silah ala atikihi fi sabilillah al-fasyahr, pernah memikul senjata, dipikul di pundaknya, berguna untuk membela agamanya Allah selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah, akhirnya Rasulullah ta'ajjub, Rasulullah gawok, Rasulullah kagum masalah pahala yang diraih oleh pria tersebut. Wa tamanna dzalik li ummati, akhirnya Rasulullah mengandai-andai, kapan umat saya seperti umatnya Nabi Ishak itu, memperoleh pahala ibadah karena dia selalu berperang membela agamanya Allah selama 1000 bulan, yaitu perangnya Bani Israel dulu ketika Israel itu agamanya ikut Nabi Ishak bin Yakub dan keturunan-keturunannya, sampai di sejarah Nabi Samuel bersama Raja Tolut melawan kaum Amalikoh yang dipimpin oleh Raja Jalut, yang ceritanya dikutip di akhir juz 2 surat Al-Baqarah. Sementara katanya Nabi, kenapa Nabi mengandai-andai umatnya memperoleh pahala orang jihad fisabilillah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau diukur tahunnya yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan.
Al-amalu sholeh fiha, beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, satu malamnya sama seperti orang ibadah di 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kayak gitu. Sementara yang Nabi pikirkan, yang Nabi prihatinkan, ya Rob, wahai Tuhanku, ja'alta ummati aqsarul umam. Engkau menjadikan semua umatku umurnya pendek. Aqsarul umam a'maron. Nabi saja umurnya 63. Abu Bakar As-Siddiq umurnya 63. Sayyidina Umar bin Khattab umurnya 63. Sayyidina Utsman bin Affan 82. Wa fi riwayatin 84. Menurut satu riwayat 84. Sayyidina Ali bin Abi Thalib umurnya 63. Sayyidina Hasan bin Ali cucunya Kanjeng Nabi umurnya juga 63. Kalau Sayyidina Husain 40-an. 43, 44. Umur umatku seluruhnya pendek-pendek. Sekarang nyampe 83 tahun lebih 4 bulan, 1000 bulan. Gimana mau nyampe orang ibadah segitu, sementara umur umatku pendek-pendek, kau jadikan pendek-pendek semua ya Allah. Wa aqallaha a'malan. Yang jelas kalau umurnya umatku semuanya pendek, ibadahnya juga sedikit. Kalau umat-umat terdahulu ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, kayak Nabi Adam nyampe 1000 tahun lebih. Kapan umatku bisa memperoleh pahala sama seperti ibadahnya kaum Bani Israel selama 1000 bulan itu? Sedang umur umatku kau bikin pendek ya Allah. Akhirnya fa'atahullahu ta'ala lailatul qadar khairun min alfi syahr. Allah hadiahkan untuk Nabi, untuk umat Muhammad SAW khususnya malam Lailatul Qadar. Yang satu malamnya, yang ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya sama sekali. Seperti itu kronologinya. Wal amal fiha khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Menurut pendapat Imam Syafi'i, wa hiya munhasiratun indana fi, kebanyakan terjadi di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Fa'arjaha autaruh, tapi di antara 10 hari akhir di bulan Ramadan itu yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah yang hari tanggal ganjil. 21, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ulama mengenai terjadinya Lailatul Qadar ini silang pendapat. Tapi umumnya ma'asyiras Syafi'iyah berpendapat terjadi di 10 hari terakhir, yaitu menurut pendapat qaul ashah. Sementara menurut pendapat muqabilul ashah annaha lailatu tis'a asrata, Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam 19. Malam 19 mulai tarawih sepi ya. Wakila sab'a asrata, bisa terjadi di malam 17, karena turunlah Al-Qur'an pertama kali terjadinya Lailatul Qadar di zaman Nabi itu malam 17. Akhirnya dikenang kisah ini dengan nuzulul Qur'an. Kayak gitu, malam 17 bisa terjadi Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat wakila Lailatul Nisfi, malam paruh pertama dari bulan Ramadan, yaitu malam 15. Sekarang kan malam 15. Malam 15 itu bisa terjadi Lailatul Qadar. Wakila jami'u Ramadan, ada yang berpendapat keseluruhan dari bulan Ramadan itu tidak menuntut kemungkinan juga akan terjadi Lailatul Qadar. Bisa jadi Allah menurunkan Lailatul Qadar itu malam 1, tanggal 1 Ramadan, bisa malam 7 dan seterusnya. Kayak gitu. Wasahha fihi hadis, dan ada hadis sahih yang diterangkan oleh Imam Al-Muhammili tentang kejelasan bahwa keseluruhan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan bisa terjadi Lailatul Qadar. Wakila ada juga pendapat yang paling terakhir, jami'us sana, keseluruhan malam-malam
dalam 1 tahun itu bisa terjadi Lailatul Qadar, tidak harus di bulan Ramadan saja. Tapi pendapat yang ashah menyatakan hanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau bulan selain Ramadan tidak ada Lailatul Qadarnya. Menurut Imam Sulaiman Al-Bujairami, beliau mengutip sebuah keterangan, anha idza kanat fil waqi' lailata hadi wa isrin masalan takunu kullu amin kadzalik. Kalau ada malam Ramadan terjadi Lailatul Qadar malam 21, maka seterusnya setiap malam 21 di setiap tahunnya terjadi Lailatul Qadar. La tantakilu an hadhil lailah, tidak pindah dari malam 21. Faman arafaha fi sanatin arafa fi ma ba'da. Barang siapa yang dikasih tahu Lailatul Qadar dalam sebuah tahun itu, maka seterusnya dia akan dikasih tahu setiap tahunnya. Kalau perasaan hati saya Lailatul Qadar di Ramadan sebelum sekarang ini, itu kemarin itu malam 25. Sebelum Ramadan yang kemarin itu malam 15. Pas isu-isunya dukhon ya. Orang banyak ketakutan karena ada hadis sahih menerangkan dukhon terjadi 15 Ramadan. Akhirnya banyak yang dibikin tidur oleh orang ngantuk. Padahal pada waktu itu terjadi Lailatul Qadar. Sebelum tahun Ramadan terjadi Lailatul Qadar tanggal 15 itu Ramadannya Lailatul Qadarnya terjadi di malam 14. Kadang kayak gitu. Orang yang sering dikasih tahu oleh Allah, dia akan seterusnya dikasih tahu. Tapi sunnatnya merahasiakan, tidak boleh mempublikasikan. Karena khawatirnya apa? Ketika dia sudah dikasih tahu malam itu terjadi Lailatul Qadar dan orang yang tidak mendapatkannya, yang jelas akan kecewa dan dia akan bermalas-malasan ibadah di Ramadan selanjutnya. Orang Lailatul Qadarnya katanya kiai itu terjadi di malam 15. Akhirnya dia malas karena malam 15 ibadah tidak semangat. Tidak tahu kalau itu Lailatul Qadar, dia akan bermalas-malasan ibadah di malam 16 dan seterusnya. Tidak terawih, tidak taharusan, tidak banyak doa, tidak baca istighfar, tidak sodako, dan seterusnya. Makanya sunat dirahasiakan. Imam Ghazali dan imam-imam yang lain, Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau memberikan kriteria. Innaha ta'lam fih bil yaumil awal minasyahr. Dan Lailatul Qadar itu bisa kita tandai dengan melihat kepada hari pertama awal terjadinya Ramadan. Fa in kana awaluhu yauma ahad au yaumal arbi'a fa hiya lailatul tis'in wa ishrin. Kalau tanggal 1 Ramadannya terjadi di malam Ahad atau malam Rebu, kalau awal Ramadannya, kalau tanggal 1 Ramadannya hari Ahad, mana ngerti Ahad hari Minggu. Kalau saya tidak membiasakan mulut saya ngomong hari Minggu, karena yang menciptakan Minggu itu orang Kristen, orang Belanda. Dulu karena hari Ahad dijadikan hari kebaktian kepada Tuhan San Domingo, hari kebaktian kepada gereja terhadap Tuhan San Domingo. Akhirnya Ahad diganti Minggu oleh Belanda. Sampai mulutnya orang Indonesia kaku ngomong Ahad, lebih fasih ngomong Minggu. Itu kenang-kenangannya Belanda untuk bangsa Indonesia. Artinya orang Islam itu latihan ngomong Ahad, jangan Minggu. Itu keterangan saya baca di buku karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryonegoro. Nama bukunya buku Api Sejarah, 2 juz. Saya punya bukunya. Keterangan tentang Minggu Ahad diganti Minggu. Jika awal Ramadannya terjadi di hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya nanti tanggal 29 Ramadan. Katanya Imam Ghazali. Tanggal 29, tanggal 29 Ramadan. Au yaumal isnin. Kalau tanggal 1 Ramadannya yaitu hari Senin, bahya lailatu ihda wa isrin,
maka Lailatul Qadarnya terjadi di malam 21 Ramadan. Kalau hari Senin malam 21 Ramadan. Au yauma sulasa awil Jum'at Baya Lailatu sab'in wa isrin. Kalau awal Ramadannya yaitu hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya terjadi di malam 27 Ramadan. Awil Khamis bahwa Lailatu khamsin wa isrin. Kalau Lailatul Qadarnya, kalau awal Ramadannya terjadi di hari Kamis kayak Ramadan sebelumnya, maka Lailatul Qadarnya terjadi di malam 25. Au yauma sabti. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, bahya Lailatu salasin wa isrin. Lailatul Qadarnya terjadi di malam 23. Kalau Ramadan tahun ini awal Ramadannya hari apa? Hari Ahad versi NU. Berarti Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau ikut Muhammadiyah hari Sabtu, berarti Lailatul Qadarnya malam 23. Tergantung sampean ikut Muhammadiyah apa NU. Poswani yang pertama apa, hari apa sampean? Itu katanya Imam Ghazali, bisa ditandai. Dan pendapat Imam Ghazali ini didukung oleh Syekh Abu Hasan Ali Asyadili, orang Maroko yang wafat di Mesir. Ini yang menciptakan atau pendiri Torekot Sadiliyah. Kalau Imam Ghazali Torekotnya Ghazaliyah atau Torekot Ahmadiyah. Abu Hasan Asadili mengomentari pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wa mundu balautu sinar rijal, ketika usiaku sudah menginjak usia pria dewasa, usia 30 tahun ke atas, ma fatatni Lailatul Qadar bihadhil qaidah al-madhkur, aku tidak pernah terlewatkan Lailatul Qadar dengan mengikuti rumusan kaidah yang ditentukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali hatinya kan bersih, banyak benernya kok tandai, tapi tidak menuntut kemungkinan Lailatul Qadar terjadi di tanggal-tanggal belasan. Mungkin Lailatul Qadar yang di zaman Abu Hasan Asadili sama Abu Hamid Al-Ghazali seringan terjadi seperti itu. Akhirnya dijadikan rumusan sama Imam Ghazali. Kalau hati kita gelap gulita, banyak dosanya, tidak bisa membaca. Nanti saya jelaskan tanda-tandanya seperti apa. Sebelum kita membahas jauh tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, saya terangkan dulu Lailatul Qadarnya. Harinya apa, tanggalnya apa. Jadi kalau tidak cukup malam Ahad ini, kita teruskan ya pekan berikutnya. Kalau ilmu terlalu cepat nerangkannya, biasanya hafalannya itu susah karena terlalu banyak, memorinya berapa giga mungkin berapa giga, apalagi ada yang ngantuk-ngantuk ya. Jelas sih, saya ulangi lagi. Kalau malam Ramadannya malam Ahad, Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau malam Ramadannya hari Sabtu, Lailatul Qadarnya 23. Kalau malam Lailatul Qadarnya hari Senin, awal Ramadannya hari Senin, maka 21. Kalau hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya 27. Kalau hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya 25. Lihat awal Ramadannya. Wa hikmatu ibhamiha fil ashr. Hikmah filosofi, kenapa Lailatul Qadar kok sampai dirahasiakan oleh Allah? Di antara 9 perkara yang Allah rahasiakan itu adalah Lailatul Qadar. Dirahasiakan. Tujuannya adalah ihya ujami ilayalihi, biar semua malam Ramadan dihidupkan dengan aktivitas ibadah. Makanya biar kepo terus, biar penasaran terus, suruh semangat terus ibadah. Nanti kalau dikasih tahu, akhirnya ibadahnya di malam itu doang kan. Wa ya min khoso isina wa baqiyatun ila yaumil qiyamah.
Lailatul Qadar adalah malam istimewa khusus umat Nabi Muhammad SAW dan langgeng abadi sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Terus ibadah yang bagus di Lailatul Qadar itu misal terjadi itu apa saja ibadah? Di sini Syekh Ahmad As-Sawi berpendapat wa asanuma yud'a fihi fiti kal laila al-afwu wal afiyah. Di malam Lailatul Qadar itu apa saja amalan yang baik bagi kita kalau semisal terjadi Lailatul Qadar? Apa saja? Ini yang pertama, memperbanyak doa agar kita diberi afiat di dunia dan afiat di akhirat. Afiat di dunia diberi keselamatan, kesehatan, zahir batinnya. Afiat di akhirat, dosa-dosanya diampuni, dia afiat selamat dari siksa kubur, siksa neraka, dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Itu yang dimaksud adalah doa yang biasa kita baca sebelum buka atau yang kita baca sesudah salat witir ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha afun, yang maha menghapus semua dosa, yang maha menyelamatkan, yang maha mensehatkan. Fa'fu anna ya Karim, hapuslah semua dosaku, sehatkan badanku, selamatkan aku dari yang jelek-jelek, takdir jelekmu, selamatkan aku dari siksa kuburmu, selamatkan aku dari siksa api nerakamu. Itu yang dimaksud doa itu, seperti itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang pertama. Doa yang paling baik kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama minta kesehatan, keselamatan zahir batin, dan minta dihapus semua dosanya, diampuni semua kesalahannya, ditutup semua aibnya. Yang pertama itu. Yang kedua, yang bagi liman syaqqa alaihi tulal qiyam, alangkah baiknya bagi orang yang kerepotan sepanjang malamnya melakukan aktivitas ibadah, dia dianjurkan ayatakhayyara ma warada fi qiraatihi kasratas thawab. Dia dianjurkan memilih wiritan yang banyak pahalanya. Seperti apa? Seperti wiritan ka ayatil kursi, membaca ayat kursi. Kenapa kalau Lailatul Qadar dianjurkan baca ayat kursi? Faqad warada anna afdalu ayatin fil Qur'an. Karena ayat kursi adalah ayat yang paling besar pahalanya dari semua ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an itu. Kalau paling gede ganjarannya itu ya ayat kursi kalau dibaca. Yang paling besar pahalanya, yang paling utama dijadikan wiritan, yang kelasnya masih ayat bukan surat ya, itu adalah ayat kursi. Afdhalu ayil Quran ayatul kursi. Paling utamanya ayat-ayat yang ada di Al-Quran adalah ayat kursi yang masih bagian dari surat Al-Baqarah. Kalau di kitab Abwabul Faraj, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani menerangkan orang yang paling baik baca ayat kursi itu dibaca berapa kali? Adnal kamal, serendah-rendahnya kesempurnaan adalah dibaca 51. Sampai kalau wiritan ayat kursi yang bagus itu dibaca 51 dalam sehari semalamnya. Bisa dicicil sambil jalan wiritan ayat kursi. Yang paling bagus adalah 51. Terus kalau ingin ditambahi lagi berapa kali? Kalau di kitab Abu Abul Farad dibaca 120 atau 170. Kalau wiritan ayat kursi. Paling maksimal, paling sempurna itu kalau dibaca sesuai hitungan tentara Raja Tolut, sesuai hitungan para rasul, sesuai hitungan tentara perang Badar, yaitu 313. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Hitung 313. Biar apa? Biar hidup kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, selalu dijaga oleh 313 para rasul, 313 tentara Raja Tolut, 313 tentara perang Badar.
Artinya sama istilah Jawa disebut ilmu bolo sewu. Yang dimaksud seperti itu. Awal mula ada istilah ilmu bolo sewu, katanya orang Jawa itu. Maksudnya yang dampingi ribuan ya, ribuan makhluk-makhluk Allah, dari wali-wali abdal, dari rijalul ghaib, dari para rasul. Itu kalau baca wiritannya 313 ayat kursinya. Katanya guru saya di situ kiri, orang yang baca ayat kursi, orang yang sering wiritan ayat kursi boleh, dia tidak gampang disakiti orang, dia tidak gampang didolimi orang, dia tidak gampang disihir, dia disenangi orang, dia tidak gampang dimusuhi orang. Banyak penggemarnya. Ayat kursi, wiritannya ayat kursi. Ingat ya, bacanya paling baik itu berapa minimal? 51. Bisa dicicil. Sesudah sholat berapa kali kamu baca. Kan sholat kan 5 waktu. Kalau kita baca 10 berarti 50. Kalau salah satu sholat fardu itu bacanya ada yang 11 kali, berarti totalnya sehari semalam kita wiridan ayat kursi 51 kali. Oh, enggak repot ya, enggak harus satu dudukan. Apalagi dibaca bulan Muharram. Kalau dibaca bulan Muharram, awal mula tahun itu biasanya panjang umur, sampai tua pun diberi sehat. Saya punya guru sekarang sudah wafat, umurnya 146 tahun ya. Wiritannya setiap tanggal 1 Muharram itu baca ayat kursi 313. Kalau 10 Muharramnya baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 450. Tapi beliau bisa panjang umur, usia 100 tahun ke atas masih sehat, enggak bungkuk, terus kulitnya enggak keriput. Nah, gitu. Amalannya orang awet muda, amalannya orang panjang umur yaitu. Setiap tanggal 1 Muharram wiritannya itu bisa ayat kursi 313 atau baca bismillahirrahmanirrahim, jadikan wiritan, dibaca sesuai hitungannya, yaitu 786 wiritan bismillahirrahmanirrahim setiap tanggal 1 Muharram itu. Jangan lupa itu wiritannya bismillah ayat kursi. Bismillahnya dibaca 786, ayat kursinya dibaca 313. Nanti 10 Muharramnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 450. Minta dipanjangkan umurnya, umur yang barokah untuk ibadah, bukan umur untuk maksiat. Ini jam ya. Jelas? Sudah jelas? Sekarang saya bahas tanda-tandanya. Tanda-tanda Lailatul Qadar di kitab I'anatul Thalibin karangan Syed Bakri bin Syed Muhammad Sato At-Timyati. Syed Bakri bin Syed Sato At-Timyati ini masih mbah-mbahnya guru saya si kiri. Nah, di sini saya dapat kitab I'anatul Thalibin ini dari Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil berguru kepada Syed Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, orang Padang, Sumatera, tapi wafat di Mekah. Dan beliau muridnya Syed Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dan Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari, orang Banjarmasin, Kalimantan. Dan kedua beliau murid daripada Syed Bakri bin Syed Muhammad Sato At-Timyati Al-Misri. Jadi ada sanad keguruannya. Kalau I'anatul Thalibin 4 orang saya. Kalau Fathul Mu'innya 10 orang. Tapi kalau tafsir Jalalainnya 10 orang dan 15 orang. Ke Jalaluddin Al-Mahalli 15 orang, ke Jalaluddin Asyuti 11 orang. Dari Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Jadi saya punya sanad keguruan. Saya berguru kepada ini, guru saya berguru kepada ini, terus kepada ini nyambung. Sama kayak belajar langsung ke pengarang kitabnya. Ahmad Nawawi Abdul Jalil bin Fadil bin Sarifah Lulu binti Sarifah Syekhah
binti Said Bakri bin Said Muhammad Sato At-Timyati Al-Misri. Masih anak cucunya pengarang kita. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu alamatuha annaha mu'tadilatun. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu terjadi di malam itu adalah malam yang sederhana cuacanya. Kalau di Fathul Mu'in mu'tadilatun. Kalau di kitab Nihayatul Zain karya Syekh Muhammad Nawawi Banten ditambahi mu'tadilatun la harota wala baridata. Cuacanya tidak panas, cuacanya juga tidak dingin, cuacanya tidak suap ya, nah ongkep dari orang Jawa, suasananya juga tidak dingin. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu satu ya, cuacanya sederhana, mejono, cuacanya sederhana, hawanya tidak panas dan juga tidak dingin, sejuk hawanya. Yang kedua, wa anna syamsa tatlu'u subaihataha wa laisa laha kasiru su'ain. Sinar matahari terbit di pagi harinya. Sinar matahari terbit di pagi harinya. Tidak terlalu banyak cahaya. Tidak terlalu terang. Sinarnya tidak terlalu terang. Karena apa tidak terlalu terang? Li'azimi anwaril malaikah as-sa'idin wan nazilin fiha. Karena besarnya, agungnya cahaya-cahaya malaikat yang turun naik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, karena mencatat amal ibadahnya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Dari wirah-wirinya malaikat, mondar-mandirnya malaikat di malam itu sampai pagi harinya, sampai datang waktu duha, itu akhirnya sinar mataharinya tidak terlalu terang karena masih kalah jauh dengan cahayanya ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat yang mondar-mandir turun ke bumi, naik ke langit. Terus antri sibuk malaikat mencatat amal. Dari situ kemudian sinar mataharinya tidak terlalu terang. Kalau di Sawi ditambahi tidak seperti biasanya, laisat baina qarnai syaiton kayaumi ghairiha. Tidak sama seperti hari-hari yang tidak terjadi Lailatul Qadar, tidak berbentuk dua tanduk setan. Biasanya kalau hari-hari sebelum Lailatul Qadar itu kan seperti ada tanduk-tanduk setannya kalau awal mula matahari terbit itu. Kalau di Lailatul Qadar sofiyatan nakiyatan, sangat bening cahayanya, sangat bersih cahayanya, tidak terlalu terang, tidak terlalu banyak, karena masih kalah jauh dengan nur-nurnya malaikat yang turun langit, dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Seperti itu, jelas ya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kilatu nabahil kilab, jarangnya ada anjing yang menggonggong. Sampai kalau punya tetangga punya anjing ya, tiba-tiba anjingnya tidak menggonggong, itu Pak sampai curigai, takut ada Lailatul Qadar. Biasanya gonggong jam sekian, kok tiba-tiba tidak gonggong. Yang kedua, kilatu nahkil hamir, jarangnya bengengeh atau kikikan suara keledai. Keledai biasanya mengkikik kayak suaranya kuda, tiba-tiba tidak bersuara, jarang mengkikik. Itu biasanya Lailatul Qadar terjadi di malam itu. Yang keempat, udzubatul ma'il milhi, tawarnya air yang asin. Yang kerja-kerja di laut itu, kalau Lailatul Qadar sampai rasakan air laut ini asin, berarti bukan Lailatul Qadar. Itu biasanya memang terjadi itu. Ada teman saya itu ingin membuktikan, suatu saat dia dapat isyarah Lailatul Qadar, akhirnya dia datang ke laut. Semua isinya laut, air yang di laut dirasakan, dicicipin, ada yang asin. Jadi yang kerja di laut setiap malam cicipin. Rata-rata prei kalau Ramadan, nggak kerja di laut akhirnya nggak bisa nyicipin. Kalau setiap malam kerja di laut mungkin bisa dicicipi. Nek asin itu Lailatul Qadar. Karena biasanya air itu mulai tidak asin ketika nur itu diturunkan oleh Allah.
diturunkan ke bumi biasanya tidak asin sama sekali. Seluruh laut di seantero dunia. Wa ru'yatu kulli makhluk sajidan lillah. Tanda-tanda berikutnya melihat semua makhluk Allah yang bernyawa maupun tidak, yang berakal maupun tidak, semuanya bersujud kepada Allah dengan sujudnya masing-masing. Yang jelas sujudnya manusia tidak sama seperti sujudnya binatang, tidak sama seperti sujudnya tumbuh-tumbuhan. Mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Yang tahu orang-orang yang hatinya bersih. Kayak dulu kalau Sunan Bonang itu, ketika Sunan Bonang dijatuhkan oleh Sunan Kalijogo karena tongkatnya diambil secara terpaksa, Sunan Bonang terjatuh, kemudian rumput tercabut, Sunan Bonang nangis. Karena apa? Membunuh tumbuh-tumbuhan yang berzikir kepada Allah. Kalau orang-orang yang arif bilang ngerti kalau rumput itu juga bertasbih, wiridan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mungkin itu sujud, cara sujudnya mereka kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Wasima'u kulli syai' yadhkurullaha bilisanil maqal. Mendengar semua makhluk Allah meskipun batu, tumbuh-tumbuhan, semuanya berzikir kepada Allah dengan bahasa ucapannya sendiri-sendiri. Yang tidak berzikir, makhluk yang tidak berzikir hanya sebagian, itu manusia dan bangsa jin. Kalau malaikat semuanya berzikir di Lailatul Qadar, tumbuh-tumbuhan, bahkan bebatuan, gunung, bumi, langit semuanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya bertasbih. Tapi hanya manusia dan jin sebagian saja. Di sini Lailatul Qadar kaunuha lailata bahjatin mudhi'atan musyrikun bil anwar. Malam yang seperti awal mula terbitnya fajar shodiq, ibaratkan al-barqi seperti kilat. Jadi turunnya cahaya itu seperti kilat. Namanya kilat itu bling gitu saja kan. Sebentar. Wahdutun latifatun, sebentar sekali. Itu tanda-tandanya. Terus ya, nanti di samping baca ayat kursi, apa saja wiritan yang kita baca yang pantas kita baca di Lailatul Qadar. Yang pertama, sampean catat, yaitu doa afun dan afiat. Doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang nomor 2 adalah memperbanyak baca ayat kursi, karena ayat kursi adalah ayat yang paling besar pahalanya di antara ayat-ayat Quran. Yang ketiga adalah membaca akhir surat Baqarah, karena ada hadis Nabi, man qama bihima fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca akhir surat Baqarah, yaitu, mari baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca di Lailatul Qadar. Orang yang membaca akhir surat Baqarah barusan, kafata, maka hidupnya dicukupkan oleh Allah. Semua hajat kebutuhannya dipenuhi oleh Allah setiap malamnya. Orang yang setiap malamnya baca akhir surat Baqarah, semua kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah. Baca ayat kursi bareng-bareng.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa diriku ketika aku lalai mengerjakan perintahmu dan menjauhi laranganmu, ketika aku salah melakukan perbuatan yang melanggar perintahmu dan menerjang laranganmu. Jangan kau hukum diriku. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan kau pikulkan beban berat, syariat yang berat, jangan kau pikulkan kepada diri kami sebagaimana umat-umat sebelum kami. Umat-umat sebelum kami kalau ingin bertobat kepadamu disuruh faktulu anfusahum, disuruh bunuh diri. Kalau umat-umat Nabi Muhammad SAW hanya cukup menjauhi dari perbuatannya yang dulu dan memperbanyak istighfar kepadamu. Kan syariatnya berat. Kalau umat-umat terdahulu kalau melakukan zakat itu 1/4. Kalau umatnya nabimu hanya 1/40, lebih sedikit kewajiban zakatnya. Kalau umat-umat sebelum nabi kami, mereka kalau mensucikan pakaian yang najis, maka pakaian itu wajib dipotong. Kalau anggota tubuh najis, wajib dipotong. Tapi umat-umatnya Nabi Muhammad SAW keringankan syariatnya, hanya cukup dibasuh pakai air. Jadi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami pikul. Jangan kau berikan amanat kepada kami, amanat tidak sanggup kami tanggung jawabi. Jangan kau berikan titipan kepada kami, titipan yang tidak bisa kita jaga amanahnya. Itu maksudnya. Jadi doa ini kalau diminta betul, insya Allah kita tidak akan diberi masalah hidup yang susah kita pikul. Biasanya uang sing tidak iso nyonggo masalah hidupnya, berarti dia dikasih berat. Makanya diminta ini biar tidak dikasih gitu beban pikulan yang berat, tidak mampu, tidak sanggup dipikul. Kayak diberi amanah, dititipi anak, tidak cukup menafkahi anak istrinya, berarti dianggap berat itu. Jangan kau takdir kami memikul syariat, memikul amanah tanggung jawab yang tidak sanggup kami pikul. Itu maksudnya. Kalau ayat kursi itu maksudnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah adalah Tuhan yang tidak wajib sembah Tuhan kecuali hanya Beliaulah yang wajib disembah. Beliau adalah Tuhan yang hidup, Al-Hayyu, Tuhan yang Al-Qayyum. Al-Qayyum maha mengurus semua urusan hidup makhluknya, urusan terkecil sama urusan terbesar, urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhiratnya. Al-Qayyum. Beliau tidak pernah kantuk, tidak pernah ngantuk, dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu isinya langit dan bumi semuanya milik Allah. Terus apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la ya'udu hifdzuhuma wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi semua ilmunya Allah kecuali orang yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menguasai, sangat alim ya, menguasai ilmu pengetahuan dengan secara detail, secara maksimal kecuali orang-orang yang dikehendaki, dialimkan oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, memberikan bantuan kepada makhluk yang hidup kecuali orang-orang yang diizini, dapat rekomendasi dari Allah. La ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam urusan menjaga isinya langit dan bumi, Allah tidak pernah tersibukkan. Allah maha bisa menjaga kita, menjaga makhluknya. Makhluk sekecil semut pun tidak pernah kelaparan, berarti dijaga oleh Allah. Allah tidak pernah tersibukkan menjaga isinya alam semesta ini.
wa huwal aliyul azim, Tuhan yang maha luhur dan maha agung. Terus berikutnya wiritan yang layak dibaca ketika Lailatul Qadar adalah memperbanyak baca surat Zalzalat dan memperbanyak baca surat Al-Kafirun dan memperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Mari baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Kenapa kok anjurannya baca surat Zulzilat? Karena ta'dilu nisfal Quran. Orang yang baca surat Zalzalat 1 kali sebanding dengan membaca separuh Al-Quran, setengah Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Kafirun ta'dilu ruba Al-Quran, sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas ta'dilu sulusahu, sebanding dengan membaca 1/3 Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama kayak membaca Al-Quran 30 juz. Membaca surat Al-Kafirun 4 kali sama kayak membaca Al-Quran 1 hataman 30 juz. Membaca surat Zalzalat 2 kali kayak menghatamkan Quran 1 kali. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah katanya Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, orang yang membaca surat Zalzalat 2 kali, membaca surat Al-Kafirun 4 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali mendapatkan pahala khataman Quran secara ijmalan, secara global. Tapi orang yang membaca Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mendapatkan pahala khataman Quran secara global dan secara perinci. Karena ada hadis Nabi kepada Siti Aisyah, ajruki bi qadri nasobik, pahala yang kamu peroleh tergantung kadar kesusahanmu. Ma aksaro kana fi'lan kana aksaro fadlan. Sesuatu yang paling banyak kelakuannya itu banyak pahalanya. Jadi jangan salah paham, wis cukup menghatamkan Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama kayak hataman, bener. Tapi dapat pahala hataman Quran secara global. Tapi orang yang asli menghatamkan Quran 30 juz itu, dia dapat pahala hataman Quran 2, yaitu pahala hataman Quran secara global dan secara perinci. Maksudnya gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita teruskan di pekan berikutnya karena sudah hampir 1 jam. Maksudnya banyak yang mau saya sampaikan. Tapi dari itu sudah banyak hikmah yang kita pelajari. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Dan kita semua ditakdir seumur hidup kita selalu menggapai Lailatul Qadar, dan selalu dibukakan mata hatinya untuk mengenal cahaya Lailatul Qadar itu sehingga menyadarinya dan bisa beribadah di malam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.